Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bagas Suryo Saputro dari Program Studi Teknik Sipil Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Analisis Karakteristik Lalu Lintas pada Jalan Pemuda Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kinerja lalu lintas pada jalan pemuda berdasarkan volume kendaraan, kapasitas jalan, derajat kejenuhan, dan tingkat pelayanan jalan. Jalan Pemuda merupakan salah satu jalan arteri primer yang sangat strategis di pusat kota Semarang. Jalan ini menghubungkan kawasan perdagangan, perkantoran, dan pemerintah seperti Paragon Mall, DP Mall, dan Balai Kota. Karena aktivitas yang sangat tinggi, volume kendaraan di ruas jalan ini cukup padat, terutama pada jam sibuk. Selain volume kendaraan yang tinggi, terdapat juga hambatan samping seperti parkir liar, kendaraan keluar masuk pertokoan, dan aktivitas penyeberangan jalan. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan kinerja lalu lintas sehingga perlu dilakukan analisis berdasarkan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia atau PKJI 2023. Rumusan masalah pada penelitian ini meliputi 1. Bagaimana karakteristik lalu lintas jalan pemuda. 2. Berapa volume lalu lintas pada jam sibuk. 3. Berapa kapasitas ruas jalan. 3. Berapa nilai derajat kejenuhan atau DS. 4. 5. Bagaimana tingkat pelayanan jalan atau LOS. 6. Faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja lalu lintas. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah menganalisis volume lalu lintas, kapasitas jalan, derajat kejenuhan, dan tingkat pelayanan jalan pemuda berdasarkan data survei lapangan dan PKJI 2023. Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep utama, yaitu pertama, volume lalu lintas, yaitu jumlah kendaraan yang melewati suatu titik dalam waktu tertentu. Kedua adalah kapasitas jalan, yaitu jumlah maksimal kendaraan yang dapat melewati jalan per jam. Untuk menghitung derajat kejenuhan digunakan rumus sebagai berikut. Jika rumus DS lebih dari 1, maka kondisi jalan sudah melampaui kapasitas. Selain itu, terdapat level of service atau LOS, yaitu tingkat pelayanan jalan mulai dari LOS A yang lancar hingga LOS F yang menunjukkan kemacetan total. Hambatan samping seperti parkir liar dan penyeberangan jalan juga mempengaruhi kapasitas dan kecepatan kendaraan. Penelitian dilakukan di Jalan Pemuda Semarang pada segmen Paragon Mall sampai Balai Kota. Survei dilaksanakan pada hari Rabu 7 Mei 2026 dalam 3 periode, pagi, siang, dan sore hari. Data primer yang dikumpulkan meliputi volume lalu lintas, kecepatan kendaraan, hambatan samping, dan geometri jalan. Selanjutnya data analisis menggunakan metode PKJI 2023 dengan konversi kendaraan yang satuan mobil penumpang atau SMP. Berdasarkan hasil survei, Jalan Pemuda memiliki fungsi sebagai jalan arteri primer dengan tipe jalan 4/2D atau 4 lajur 2 arah terbagi. Lebar setiap lajur sekitar 3,5 meter dengan total lebar 14 meter dan dilengkapi median jalan.
Kondisi permukaan jalan tergolong baik, namun hambatan samping berada pada kategori sedang hingga tinggi karena aktivitas di sekitar kawasan perdagangan dan perkantoran. Hasil survei menunjukkan bahwa volume kendaraan tinggi terjadi pada jam sibuk sore, yaitu pukul 4 sampai 7 dengan volume sebesar 4.164,5 SMP per jam. Volume pada pagi hari sebesar 3.666 SMP per jam. Sedangkan siang hari sebesar 3.322,5 SMP per jam. Komposisi kendaraan didominasi oleh sepeda motor sekitar 69%, kemudian kendaraan ringan sekitar 29%, dan kendaraan berat sekitar 2%. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat pada Jalan Pemuda sangat tinggi, terutama pada jam pulang kerja. Hambatan samping pada Jalan Pemuda tergolong cukup tinggi akibat aktivitas parkir, penyeberangan jalan, dan kendaraan keluar masuk bangunan. Perhitungan kapasitas jalan menggunakan rumus PKJI sebagai berikut. Dari hasil perhitungan diperoleh kapasitas Jalan Pemuda sebesar 3.801,6 SMP per jam. Nilai kapasitas ini dipengaruhi oleh faktor lebar jalan dan hambatan samping yang cukup tinggi. Perhitungan derajat kejenuhan diperoleh dari sebagai berikut. Karena nilai DS lebih besar dari 1, maka volume kendaraan telah melebihi kapasitas jalan. Berdasarkan hasil tersebut, Jalan Pemuda termasuk kategori LOS F atau kondisi macet. Karakteristik LOS F yaitu arus lalu lintas tidak stabil, kendaraan bergerak lambat, sering terjadi antrean, dan waktu tempuh meningkat terutama pada jam sibuk. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa volume tertinggi terjadi pada sore hari sebesar 4.164,5 SMP per jam. Kapasitas jalan sebesar 3.801,6 SMP per jam. Nilai derajat kejenuhan sebesar 1,10 sehingga Jalan Pemuda berada di tingkat pelayanan LOS F atau macet. Faktor utama yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah tingginya volume kendaraan dan hambatan samping. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu penertiban parkir liar, optimalisasi lampu lalu lintas, peningkatan transportasi umum, dan penyediaan fasilitas penyeberangan yang aman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak atau Ibu dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.